Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nureva, NPM 114. Video ini adalah penugasan dari kelas Mikro Teaching D berkaitan dengan 8 keterampilan dalam mengajar. Untuk poin yang pertama dalam membuka adalah yaitu memimpin doa. Bagaimana cara guru memimpin doa? Seperti ini contohnya. Ayo anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Nah, bisa juga kita menunjuk salah satu peserta didiknya. Ayo anak-anak, siapa di sini yang berani atau yang bisa memimpin doa? Nah, seperti itu. Kemudian poin kedua yaitu ada menyapa siswa dengan semangat. Contohnya bagaimana cara guru untuk sebagai awalan menyapa dengan penuh riang dan gembira untuk memulai suatu pelajaran. Contohnya adalah bagaimana kabar hari ini anak-anak, apakah sehat selalu? Nah, atau juga menanyakan kesiapan pembelajaran. Halo anak-anak, bagaimana kesiapan hari ini untuk belajar? Poin selanjutnya yaitu menarik perhatian siswa. Nah, di sini guru bisa memperlihatkan ya, misalnya ada media bahan ajarnya maupun alat peraga yang nantinya digunakan. Nah, itu bisa sedikit-sedikit di-spill atau sedikit diberitahu. Contohnya yaitu, lihatlah alat yang Bapak bawa ini. Nah, itu nanti harapan dari menariknya perhatian siswa adalah untuk memberikan atau meningkatkan rasa penasaran peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada memberikan motivasi kepada siswa. Nah, dalam tahap ini bagaimana guru untuk memberikan semangat dalam belajar kepada siswanya. Contohnya adalah dengan memberitahu sebagian terkait dengan tujuan dari pembelajaran itu. Misalnya yang saya ambil adalah topik pesawat sederhana. Maka bagaimana manfaat atau tujuan dari pesawat sederhana itu sendiri. Misalnya dalam memberikan motivasi kepada siswa, yang saya ambil adalah pesawat sederhana. Nah, contohnya pada bidang miring. Lalu anak-anak, misalnya seperti ini. Anak-anak, bagaimana manfaat dari contohnya adalah bidang miring. Nah, salah satunya adalah di bidang jasa untuk memindahkan suatu barang. Nah, kita tahu bahwa pesawat sederhana ini adalah suatu konsep fisika ya, di bidang fisika untuk memudahkan suatu pekerjaan manusia yang nantinya ada tuas, ada katrol, dan ada sebagainya. Itu contoh dari sedikit untuk meningkatkan motivasi untuk belajar. Kemudian ada apersepsi, yaitu menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang akan datang. Contohnya adalah, halo anak-anak, apakah minggu lalu masih ingat terkait dengan pembelajaran pesawat sederhana pada materi katrol kuas? Ada yang tahu? Silahkan tunjuk tangan. Nah, misalkan seperti itu contohnya. Lalu nanti habis dari perihal tersebut, maka guru bisa menambahkan materi yang akan datang. Misalnya sebagai ini, ya betul, apa yang disampaikan kemarin adalah mengenai tuas dan katrol. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan bidang miring. Bidang miring itu apa? Kemudian nanti guru menjelaskan di sana. Ya, selanjutnya yaitu bagian pada menutup, keterampilan menutup ya. Nah, di sini ada guru bagaimana cara meninjau kembali maupun evaluasi pembelajaran yang disampaikan di akhir dari suatu pembelajaran atau dari suatu kelas tersebut. Nah, nantinya guru itu menjelaskan atau mengulas dari pelajaran yang telah disampaikan. Maka dapat diulas sebagai berikut, sebagai contohnya. Karena kita tadi sudah belajar mengenai bidang miring, katrol, dan tuas misalnya. Lalu di sini ada yang bisa menyimpulkan, mungkin kita juga bisa bertanya kepada siswa seperti itu. Ataupun nanti setelah dari argumen dari peserta-peserta didik itu yang banyak, maka guru menyimpulkan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir yaitu ada menutup, bagaimana guru menutup dari suatu pembelajaran itu. Contohnya adalah semoga pembelajaran ini bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau juga nanti bisa seperti di awal cara membuka, yaitu dengan cara menunjuk salah satu peserta didik untuk menutup sekaligus memimpin doa.
Baik, selanjutnya yaitu yang keterampilan yang kedua terkait dengan keterampilan dalam menjelaskan. Dalam keterampilan ini bagaimana guru dapat memberikan atau transfer ilmu dengan sebaik-baiknya yang disampaikan dalam kegiatan praktik mengajar itu sendiri. Nah, pada praktiknya guru harus membuat siswa aktif, memacu siswa dalam belajar. Contohnya yaitu saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan konsep pesawat sederhana, fokusnya yaitu pada pengungkit ya atau tuas. Baik anak-anak, kita hari ini kita belajar terkait dengan pesawat sederhana. Ada yang tahu terkait dengan pesawat sederhana? Silahkan tunjuk tangan. Lalu di sana setelah ada beberapa siswa yang menjawab, guru bisa memberikan konfirmasi dan dilanjutkan menjelaskan mengenai macam-macam dari pesawat sederhana. Ya, untuk pesawat sederhana yang pertama ini ada tuas. Nah, tuas ini diartikan sebagai alat atau bentuk yang menyerupai batang, kemudian digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Nah, dalam kuas itu ada titik tumpu, ada titik kuasa, dan titik beban. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan titik-titik tersebut pada konsep pesawat sederhana atau pada tuas? Contohnya, ya, bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan atau ada yang tahu tentang ini? Silahkan tunjuk tangan. Di sana ada kegiatan berkaitan dengan guru berinteraksi dengan siswa agar tidak terjadi transformasi atau secara satu arah, melainkan harus aktif, pembelajaran dikemas dalam aktif. Nah, ya, bagaimana? Ada yang tahu berkaitan dengan titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban? Silakan tunjuk tangan. Ya, selain itu juga guru bisa memberikan semangat, misalnya ayo yang bisa menjawab akan Bapak apresiasi dengan pemberian nilai aktif mungkin, atau sedikit dengan reward seperti hanya tepuk tangan saja. Nah, itu sudah cukup untuk sebagai menambah keaktifan dalam belajar. Ya, di pertemuan yang akan datang kita coba bahas roda berporos dan sebagainya. Oke. Ya, itu contoh tadi ya dalam keterampilan mengajar, bagaimana cara guru bisa mengelola kelas dengan baik. Nah, yang selanjutnya ini yang ketiga ada keterampilan bertanya. Bagaimana seorang guru ini bisa meningkatkan keaktifan ya dalam belajar. Nah, contoh dalam keterampilan bertanya ini, guru memberikan suatu kebebasan atau juga suatu keluasan terkait dengan siswa nantinya bertanya kepada guru. Misalnya seperti ini. Ayo anak-anak silahkan bertanya terhadap materi tadi yang sudah Bapak jelaskan, atau melalui diskusi teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka silahkan diperbolehkan. Misalnya kita bisa sedikit arahkan untuk pertanyaan itu. Misalnya, halo anak-anak, kenapa tadi kuas itu dibagi menjadi dua jenis misalnya? Lalu apa bedanya antara jenis yang pertama dan kedua? Nah, maka nanti siswa itu akan berpikir dan juga menemukan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Atau yang keempat yaitu keterampilan variasi, yang mana guru terampil dalam memberikan variasi atau perbedaan-perbedaan dalam belajar. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir terkait dengan kejenuhan dalam belajar. Nah, seperti apa? Contohnya guru menyediakan berbagai media-media pembelajaran, kemudian ada cara metode atau teknik, sehingga nanti siswa itu tidak bosan dalam suatu pembelajarannya. Nah, kemudian juga bagaimana guru memerhatikan transformasi ilmu dari siswa satu kemudian siswa yang lainnya berjalan dengan baik. Contohnya kita bisa menerapkan suatu model pembelajaran, misalnya model pembelajaran PBL, Problem Based Learning.
Guru memberikan penjelasan, kemudian diberikan suatu masalah untuk dianalisis oleh siswa. Kemudian siswa itu menyampaikan apa yang menjadi temuannya. Masih berkesinambungan atau tidak melupakan poin-poin yang sebelumnya dalam memberikan variasi, maka guru bisa menyelipkan ice breaking misalnya, atau hanya sekedar istirahat sebentar dalam memberikan variasi. Nah, itu sebagai sisipan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada 4 keterampilan lagi yang akan dijelaskan pada segmen kedua. Jadi total dalam keterampilan mengajar itu ada 8 keterampilan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Muhammad Ridwan Nurifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.